Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan program Wakil Rakyat Jambi TV. Diskusi bersama para wakil rakyat yang siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, sekarang saya sudah di depan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi, Bapak Edi Hatta. Dan sekarang beliau sedang menuju ke kediaman yang sebentar lagi akan sampai di rumah dinas. Nantinya kita akan berbicara langsung dengan beliau. Penasaran apa saja yang akan kita bahas? Ikuti saya dalam program Wakil Rakyat Jambi TV. Seluar rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi. Iya. Silakan minum dulu. Ya baik Pak, terima kasih. Luar biasa sekali. Ini baru berarti ya Pak ya tinggal di sini? Ya, baru semenjak kita dilantik sebagai Ketua DPRD. Tapi kalau saya lihat udah banyak perabotannya, udah ada jiwanya rumah ini. Ya, memang sebenarnya perlengkapan rumah tangga. Ya, kita memang kalau habis istirahat siang, kerja, kita istirahat sebentar, sholat, makan, baru kantor lagi. Kebetulan juga deket ya Pak ya rumah dinas dengan kantor ya, DPRD-nya. Dekat. Saya ingin bertanya nih Pak, terkait gimana sih kondisi APBD Muara Jambi 2025 ini? Kalau kondisi APBD 2025 tahun ini ya, kebetulan beberapa bulan lalu kita baru sahkan. Kalau nilai secara umum kita ada peningkatan di angka 1,7 triliun untuk tahun 2025. Nah tentu kalau berbicara cukup, tentu belum cukup. Gitu. Dengan melihat luasan Kabupaten Muara Jambi, banyaknya jiwa masyarakat Muara Jambi, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kita dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, menyesuaikan ini supaya kepentingan masyarakat bisa terpenuhi dengan kondisi yang ada sekarang. Kalau untuk Prolegda tahun 2025 ini gimana tuh Pak? Kalau Prolegda, memang kemarin ada 7 ranperda yang kita rencanakan. Ada itu inisiatif DPRD, anggota Dewan Muara Jambi, ada juga dari eksekutif. Nah, ada perda yang unggulan sebenarnya, ada 3 poin kemarin yang kami rancang. Yang pertama masalah tentang kelistrikan, gangguan tumbuh-tumbuhan baik binatang terhadap imbasnya listrik yang sering mati-mati itu. Nah, di pihak PLN dia tidak punya anggaran untuk mengganti rugi untuk penebangan pohon di seputar jalur jaringan listrik. Ya, kita buat perda supaya ini bisa sinkron antara PLN dengan kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat ketika beliau mau minta ganti rugi. Itu yang pertama. Ada 2 perda lagi, itu yang kedua itu masalah peningkatan adat Kabupaten Muara Jambi, adat Melayu Kabupaten Muara Jambi. Nah, supaya adat ini bisa maksimal dan bisa menyentuh terhadap kepentingan masyarakat, persoalan secara umum lah dekat ke masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga masalah perda tentang swasembada daging. Kita berpikir ketika perda ini kita rencanakan dan disahkan, didukung oleh peraturan bupati, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Dan kita lihat sekarang ini memang belum ada swasembada daging yang ada di kabupaten lain di Provinsi Jambi. Nah, kita baru merencanakan ini. Semoga ini yang pertama dan bisa daerah lain beli sapi atau kambing di kabupaten kita. Kalau yang lain masih berproses di bagian Bamperda DPRD. Ngomong-ngomong bahas kelistrikan tadi tuh Pak, saya baru-baru ini ada dengar di wilayah Muara Jambi itu, terkhususnya di daerah Mendalo sampai ke sananya itu kemarin sempat ada yang mengeluhkan tentang PDAM tuh Pak. PDAM ya. Kalau listrik PDAM kan beda. Jadi kalau PDAM memang kita Kabupaten Muara Jambi ini kabupaten yang sangat tinggi sekali peningkatan pemekaran penduduknya. Karena kita tahu kabupaten ini kan melingkari kota, sehingga
peningkatan penambah penduduk itu bukan dari lahir saja peningkatnya, tapi dari pindahan kota ke Kabupaten Muarajambi. Sehingga sarana dan prasarana untuk menutup kebutuhan air itu memang sekarang lagi dibincangkan dan dibahas supaya bisa terpenuhi masalah PDAM. Nah, kalau masalah listrik tadi memang kami sudah berpikir dari awal. Masyarakat sering ngadu ke DPR tentang, Pak, listrik kami kenapa sering mati? Nah, padahal itu kan lainnya sektornya PLN. Nah, menyikapi persoalan itu kami panggil orang pihak PLN. Nah, beliau menyatakan seringnya mati listrik Kabupaten Muarajambi itu karena beberapa faktor. Faktor pertama karena tumbuhan di seputar jaringan listrik, kedua karena juga binatang seperti monyet, kemudian tupai dan binatang-binatang lain yang meloncat ke jaring listrik sehingga terganggu. Nah, maka kita ciptakan perda tadi supaya ketika ditebang oleh PLN, pemerintah yang menyiapkan ganti rugi terhadap tumbuh-tumbuhan yang di seputar jaring listrik itu. Nah, Kabupaten Muarajambi kalau kita lihat daerah Sungai Bahar. Nah, Sungai Bahar itu dengan Sungai Gelam itu kan kebun sawit kan banyak di pinggir jaringan listrik. Nah, daunnya itu sering menyentuh kabel-kabel listrik, itu juga mempengaruhi. Nah, kalau daerah Kumpe itu kan banyak pohon duku, durian yang besar. Juga di atas jalan listrik itu ada pohon. Nah, sementara kami pernah konsultasi PLN tidak ada menganggarkan ganti rugi untuk menebang atau membersihkan lahan di pinggir itu. Nah, kita mencari solusi dengan perda ini bagaimana caranya supaya masyarakat juga tidak dirugikan, kebutuhan masyarakat terhadap penerangan ini bisa maksimal. Untuk solusi itu sendiri belum ditemukan, Pak? Ya, ini kita sudah rancang perdanya. Kan dengan dasar peraturan daerah dikuatkan Perbup. Nah, baru kita nanti mencari solusi bagaimana anggaran untuk ganti rugi tumbuhan tersebut gitu supaya tidak ada lagi menyentuh jaringan listrik atau tidak lagi binatang atau hen yang bisa meloncat di kabel itu. Gitu. Wah, pemirsa, ini pembahasan kita semakin menarik ya, Pak. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan hadir lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam talk show eksklusif Wakil Rakyat.